Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyati wal qaul wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabanal kiram, pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada. Ada sebuah kisah di mana kisah ini pada zaman Nabi Isa alaihi wassalam. Pada zaman Nabi Isa ini ada seorang laki-laki yang sangat mencintai Nabi Isa. Beliau ingin selalu mengikuti Nabi Isa kemanapun ia pergi. Suatu ketika Nabi Isa sedang mengadakan perjalanan jauh dan laki-laki ini meminta izin untuk menemaninya. Lalu diizinkan Nabi Isa untuk menemaninya, untuk menemani beliau. Kemudian berangkatlah mereka berdua dari tempat ke tempat yang lain. Di suatu ketika Nabi Isa dan pengikutnya beristirahat di satu tempat. Nabi Isa hanya membawa bekal roti, di mana roti itu hanya 3 roti. Kemudian 1 roti untuk Nabi Isa, 1 roti untuk laki-laki itu, dan 1 roti untuk bekal nanti. Setelah beliau dan laki-laki itu memakan makanan itu roti, kemudian Nabi Isa mencuci tangan ke sungai. Laki-laki ini ternyata mengambil roti yang sisa tadi, kemudian memakannya. Kemudian setiba baliknya Nabi Isa alaihissalam kehilangan roti yang tadi. Kemudian bertanya kepada laki-laki itu, di manakah roti yang satu tadi? Laki-laki itu menjawab, tidak tahu. Kemudian Nabi Isa, baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi Isa ini melanjutkan perjalanan sampai di tengah hutan dan beristirahat. Kemudian Nabi Isa melihat ada anak rusa dan induknya. Nabi Isa memanggil anak rusa untuk disembelih dan dimakan berdua. Lalu dengan mukjizat Nabi Isa menghidupkan kembali anak rusa tadi dan meminta anak rusa tadi untuk berbicara kepada Nabi Isa dan laki-laki dengan pertanyaan, siapakah yang mengambil roti? Anak rusa tadi menjawab, laki-laki itu, ya Rasulullah. Namun laki-laki itu tetap tidak mengaku. Rasulullah Nabi Isa menunjukkan mukjizat kepada laki-laki itu, akan tetapi laki-laki itu tetap tidak mau mengaku. Lalu dilanjutkan perjalanan di esok harinya. Setibalah di satu tempat di mana Nabi Isa mengambil segenggam pasir, kemudian dibawanya dengan laki-laki tadi, dan atas izin Allah segenggam pasir yang digenggam Nabi Isa menjadi emas. Pasir tadi menjadi emas. Lalu Nabiullah Isa dan laki-laki itu berhenti sejenak dan kemudian membagi emas yang ada di tangan Nabiullah Isa. Nabiullah Isa membagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian untuk Nabi Isa dan sepertiga bagian untuk laki-laki tersebut, dan sisanya sepertiga bagian lain untuk orang yang mengambil roti tadi. Seketika itu laki-laki itu mengaku, saya yang memakannya ya Rasulullah. Lalu baiklah, Nabi Isa menjawabnya, baiklah, semua emas ini saya serahkan kepadamu, saya berikan kepadamu seutuhnya, dan saya tidak mengambil sepeser pun. Dan kamu tidak boleh mengikuti aku lagi. Nah, Nabiullah Isa akhirnya meninggalkan laki-laki tersebut. Di satu waktu, laki-laki ini sudah merayakan kesenangannya telah mendapatkan emas yang ada di tangannya dari Nabiullah Isa. Akan tetapi laki-laki ini kedatangan 2 orang yang hendak mengambil emas tersebut, yang hendak merampas emas yang ada di tangannya tersebut. 2 orang laki-laki ini akhirnya
meminta paksa. Akan tetapi si laki-laki ini bernegosiasi, di mana karena ada 3, maka emas itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian untuk dirinya dan sepertiga bagian untuk perampok yang satu dan sepertiga yang lain untuk perampok yang kedua. Akhirnya karena tidak ada makanan, mereka kelaparan dan salah satu di antara mereka pergi untuk mencari makanan. Setelah mendapatkan makanan, dia berkeinginan untuk membunuh mereka berdua yang ada di sana dengan meracuni makanan tersebut. Sedangkan di posisi yang lain, di mana 2 orang ini yang sudah ditinggal pergi laki-laki untuk mencari makanan tadi, sedang berencana untuk membunuh laki-laki yang mencari makanan tadi. Akhirnya apa? Setiba laki-laki yang mencari makanan tadi, setibanya dia langsung dibunuh 2 orang laki-laki tersebut. Dan karena makanannya sudah diracuni ini, mereka berdua memakan makanan yang sudah diracuni, akhirnya tewas juga. Setelah itu beberapa waktu kemudian Nabiullah Isa membawa rombongannya, membawa kaum yang beriman kepada Nabi Isa, yaitu kaum muslimin, kaum hawariyin, melewati mereka bertiga kembali. Dan akhirnya Rasulullah Nabiullah Isa menjelaskan bahwa inilah dunia, di mana dunia saling diperebutkan, di mana ketika makhluk mencintai dunia akan dihinakan, sedangkan manusia yang tidak mencintai dunia akan dimuliakan. Itulah pelajaran hari ini, teman-teman, dimanapun Anda berada. Hanya mendapatkan pelajaran tetapi tidak diamalkan pun tidak cukup. Kita harus belajar mempelajari ilmu agama, karena dengan cara mempelajari ilmu agama inilah kita bisa mendapatkan ridha Allah untuk beramal, kita bisa mendapatkan amal soleh, kita bisa mendapatkan pahala. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu, tidak mencintai nabinya, apalagi tidak mengikutinya, apalagi tidak mau mencari ilmu yang sudah diberikan oleh Rasulullah, maka orang itu tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridha Allah adalah dengan belajar ilmu agama, yaitu dengan cara mengaji, berguru kepada guru yang sikoh terpercaya bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita belajar untuk mempelajari ilmu agama agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian cerita dari kami. Semoga bisa mendapatkan pelajaran dan dapat diamalkan. Semoga Allah memberkati teman-teman semua. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.